Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Bintang Mutiara Rinjani, Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2 semester 2. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi ilmu hadis untuk memenuhi tugas mit saya yaitu hadis. Dan langsung saja, ta'riful ilmu hadis. Definisi ilmu hadis. Ilmu hadis huwa ma'rifatu al-qalda allati yatawassalat biha ila ma'rifati ar-rawi wal ma'rawi. Ilmu hadis adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang menghantarkan kepada pengetahuan tentang rawi atau periwayatan dan marwi, materi yang diriwayatkan. Dan adapun pendapat lain yang mengatakan huwa ilmu biqawa'ina ya'rifu biha ahwal lasanad wal matni. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah mengetahui kondisi sanad dan matan. Adapun penjelasan definisi tentang sanad dan matan. Sanad adalah rangkaian rijal yang menghantarkan kepada matan, dan sedangkan matan adalah perkataan yang terletak di penghujung sanad. Contohnya, Al-Bukhari meriwayatkan hadis berikut di dalam kitabnya yang bernama As-Sahih bab kaifah kana bad awahil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi hadasana Humaydi Abdullahi ibnu Subair qala hadasana Sufyan qala hadasana Yahya bin Sa'id Ansori qala akhbaroni Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qata ibnu Waqasillah yaqul sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala min bahri qala sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula inna amalu bil niyat wa innama liqal imrohi manawa faman qanat hijrata ila dunya yudiyaha au ila amroti yankiha fa hijrata ila ma hajaro ilaihi. Telah menceritakan kepada kami Al-Muhamadi Abdullah bin Subair, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ashari, ia berkata, telah menceritakan atau telah memberitahukan kepadaku Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahwasannya mendengar Aqamah bin Wahqab al-Laitsi berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua perbuatan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan kepada dunia dan akan diperolehnya, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya dibalas kepada apa yang ia niatkan. Dan adapun sedikit penjelasan mengenai sanad hadis. Dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar. Arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercayai. Di dalam istilah ilmu hadis atau sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sanad atau sunnah sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah pengertian matan hadis. Dari segi bahasa, yaitu pengertian matan hadis. Dari segi bahasa, matan berarti punggung, jalan, tanah, gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Yang ketiga itu pengertian rawi hadis. Rawi yaitu orang-orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan imam lainnya. Dan adapun suatu hadis yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah ditanwin, terkodifikasi, terbukukan dalam buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang termasuk adalah Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim, seorang penyusun atau pegangan bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditahrijkan dari suatu kitab hadis pada umumnya. Dan terima kasih, itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.